Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang proses-proses yang terjadi di dalam sel. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Transport melalui membran, itu yang pertama ada difusi, yaitu proses pergerakan partikel-partikel atau molekul atau ion suatu zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah, dengan atau tanpa melalui membran. Contohnya, difusi dalam tubuh manusia adalah ketika kita menarik napas, kemudian alveolus mengembang dan oksigen masuk ke paru-paru. Lalu ketika menghembuskan nafas, alveolus mengempis dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Contoh lainnya adalah kalau di luar dari tubuh itu pemberian gula pada cairan teh tawar, lambat laun cairan menjadi manis. Kemudian parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan karena berdifusi dengan udara. Difusi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu difusi sederhana adalah jenis difusi yang paling umum, di mana zat diangkut tanpa bantuan protein. Sedangkan difusi terfasilitasi membutuhkan protein transport untuk menyebarkan zat melintasi membran sel. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi ini, antara lain sebagai berikut. Ada suhu, makin tinggi suhu, makin besar terjadinya difusi. Yang kedua, konsentrasi, makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, maka besar terjadinya difusi. Tiga, ada ukuran molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Yang keempat, media. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Kemudian ada luas permukaan. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Berikutnya ada transport osmosis, yaitu perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan yang memiliki kepekatan rendah ke larutan yang memiliki kepekatan tinggi. Contohnya, makanan yang diasinkan, ketika menaburi garam ke hewan seperti siput, kemudian air akan berdifusi dan siput itu akan menyusut akibat dari peristiwa osmosis. Kemudian contoh lainnya itu penyerapan air oleh tumbuhan. Yang ketiga ada transport aktif, merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat tertentu melalui membran sel. Ini berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Ada perbedaan konsentrasi. Contoh, pemompaan natrium Na dan kalium K+ pada sel-sel hewan dengan pompanya berupa kelompok protein khas yang terdapat di dalam membran sel. Protein khas tersebut dapat menukar natrium Na+ ke dalam dan kalium atau K+ keluar sel dengan menggunakan energi dari ATP. Yang keempat, endositosis merupakan proses masuknya makromolekul dan mikromolekul memasuki membran sel. Terdapat tiga bentuk. Ada fagositosis, merupakan proses endositosis di mana benda yang dimakan atau dimasukkan ke dalam sel berupa zat atau molekul yang padat.
proses makan pada sel darah putih atau leukosit merupakan contoh dari fagositosis ini. Berikutnya, pinositosis merupakan proses endositosis di mana benda yang dimasukkan ke dalam sel berupa zat cair atau larutan. Yang ketiga, endositosis dengan bantuan reseptor. Merupakan proses endositosis di mana benda molekul yang diterima atau dimasukkan ke dalam sel bersifat spesifik. Kemudian transport yang terakhir ada eksositosis, adalah proses keluarnya makromolekul dan mikromolekul dari dalam membran sel. Contohnya proses amoeba mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui vakuolanya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada eksositosis. Berikutnya ada proses sintesis protein. Nah, sintesis protein adalah proses pencetakan atau pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Secara garis besar, sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Apa itu transkripsi? Adalah proses pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel. Adapun translasi itu merupakan penerjemah kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk suatu polipeptida atau yang kita kenal dengan protein. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.